仙气。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian di akhir pekan awal bulan Desember ini? Semoga masih pada semangat dong. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Xiao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 192. Yang mana pada Perfect World episode 192 ini menceritakan Xiao yang akan berhasil membangkitkan energi abadi ketiganya. Bahkan Xiao mampu menerobos ranah Dewa Surgawi. Namun, Xiao masih akan menghadapi bahaya yang sangat sulit di tengah bencana surgawi ini. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat pisau pemotong tahu agung yang muncul dari langit untuk menyerang Xiao, yang mana kekuatan ini bisa membunuh jiwa dan menghilangkan sukma. Melihat itu pun, terlihat Cao Yuseng kebingungan kenapa bisa seperti ini akhirnya. Karena Cao Yuseng yakin jika gurunya tak mungkin salah dalam meramalkan sesuatu. Sementara Xiao yang terus terjatuh pun berpikir jika untuk bisa melakukan terobosan, dirinya harus bisa melalui tantangan hidup dan mati ini. Kemudian pun di sini, Xiao langsung membangkitkan energi ketiganya yang sudah beresonansi dengan tubuhnya. Dan Xiao terus mengucapkan kata, satu energi menghasilkan dua dan dua energi menghasilkan tiga. Yang mana karena hal ini juga, Xiao malah berhasil menerobos tahap awal ranah Dewa Sejati yang membuat semua orang terkejut. Tak lama setelah itu pun, Xiao langsung mengeluarkan kekuatan dari langit. Dan Cao Yuseng terkejut karena Xiao yang dimurnikan oleh bencana surgawi malah berhasil mencapai puncaknya dan membangkitkan energi abadi ketiga. Di sini terlihat jika pisau tahu agung tersebut muncul kembali untuk menyerang Xiao yang sudah di ranah Dewa Sejati ini. Namun menggunakan tangan dewa yang disertai petir pun, Xiao langsung menghadapi serangan pisau tahu agung tersebut. Dan terlihat ledakan besar akibat tabrakan dua kekuatan dahsyat ini. Tak sampai di situ saja, karena dalam sekejap Xiao mampu menerobos tahap menengah ranah Dewa Sejati. Karena Xiao yakin jika bencana surgawi memang menguji hati taoisme seseorang. Dan terlihat jika bencana surgawi tak berhenti sampai di sini saja, karena di sini muncullah prajurit guntur, yaitu transformasi dari kekuatan petir. Melihat itu pun, simbol bertuliskan darah pendosa di dahi Xiao kembali muncul ke langit. Yang mana melihat itu, Xiao yakin jika semua bencana surgawi ini ada hubungannya dengan garis keturunan Xiao tersebut. Dan karena itu pun, Xiao langsung berubah ke mode kaisar petir dengan pedang abadinya. Setelah itu pun, dengan cepat Xiao langsung berusaha menyerang para prajurit guntur ini. Namun di sini muncullah gerbang proyeksi purbakala, yaitu proyeksi dari sejarah kuno. Dan Xiao sudah menduga jika semua ini ada hubungannya dengan istana yang pernah Xiao lihat. Xiao pun sadar jika mereka berusaha menyeret Xiao masuk ke dalam pertempuran menggunakan adegan peperangan besar di masa lalu yang selalu mengganggu pikirannya. Maka dari itu pun, Xiao akan membunuh semua musuh di depannya.
Di sini pun Xiao dengan cepat langsung mengeluarkan teknik kunpengnya. Namun sayangnya, koisme dalam diri Xiao hanya ingin tahu apakah Xiao perlu bertempur atau tidak, tanpa ingin tahu apakah Xiao harus menang atau kalah. Karena bagaimanapun juga, Xiao harus menang dalam setiap pertempuran. Di sini terlihat setiap kali teknik Xiao menghantam musuh akan muncul gambaran dari masa lalu. Yang mana dengan jelas, Xiao melihat gambaran mengerikannya peperangan besar yang terjadi di masa lalu tersebut. Karena para prajurit guntur ini dengan sadis membunuh para prajurit darah pendosa. Di sini terlihat muncul sebuah serangan yang membuat tubuh Kunpeng langsung terbalik. Dan tak hanya itu saja, karena para prajurit guntur ini langsung menyerang Kunpeng menggunakan tombak-tombaknya. Namun untungnya, Kunpeng berhasil mengeluarkan serangan sebelum tubuhnya menghilang lagi. Di sini terlihat jika Xiao terluka parah akibat serangan barusan. Namun tiba-tiba di sini pun muncul kekuatan dari danau nyamuk kekacauan itu yang langsung membumbung tinggi ke arah langit. Dan ternyata kekuatan itu berasal dari wanita abadi yang berada di dasar danau nyamuk kekacauan kemarin. Di sini Xiao tahu jika ternyata peri ini adalah sisa kekuatan hukum yang dipicu oleh bencana surgawi. Dan Xiao terkejut karena setelah mati pun peri ini masih bersedia membantu Xiao. Terlihat di sini luka di tubuh Xiao langsung sembuh seketika. Di sini juga terdengar suara yang mengatakan jika Xiao sudah berhasil melewati tingkat pertama dari 9 langit. Mendengar itu pun Xiao sadar jika berarti masih ada 8 tantangan setelah ini. Dan Xiao akan menggunakan 3 energi abadinya untuk bisa mengambil sumber asal langit dan bumi dan mengisi kembali tubuh Xiao sendiri. Yang mana di sini Xiao juga akan menerobos tantangan untuk mendapatkan kemenangan. Xiao pun langsung masuk ke langit tingkat 2 dan mendapat tekanan dari istana dewa. Namun dengan tetap menggunakan kekuatan petirnya, Xiao berusaha menahan ini dan pada akhirnya menghancurkannya. Setelah itu pun, Xiao sudah berada di langit tingkat kelima dan muncullah sebuah pagoda dewa. Namun lagi-lagi menggunakan kekuatan petirnya, Xiao langsung menghancurkan pagoda dewa ini. Kemudian pun, Xiao sudah berhasil menerobos langit tingkat ke-8 dan muncul ilusi dari lonceng tahu di tempat ini. Yang mana di sini Xiao harus menghadapi lonceng tahu yang berjumlah banyak ini. Xiao yang teringat pernah melawan lonceng serupa pun berniat akan membuat lonceng ini berdentang sepuasnya. Dan lagi-lagi menggunakan teknik kunpengnya, Xiao langsung berusaha menghancurkan lonceng tersebut. Namun setelah itu, Xiao tak melihat cairan bencana petir. Dan hal itu membuat Xiao berpikir jika langit tingkat 9 bukanlah tantangan yang terakhir. Di sini Xiao kembali mengeluarkan jiwa primordialnya setelah melihat sebuah portal terbuka. Yang mana tantangan dari langit ke-9 ini adalah kembali masuk ke dalam sangkar gelap. Melihat penjara gelap lagi yang adalah ruang misterius pembelenggu jiwa primordial pun, Xiao yakin bisa menerobosnya karena Xiao pernah menerobos penjara gelap ini sekali. Dan terlihat jika benar saja jiwa primordial Xiao masuk ke dalam penjara kegelapan ini. Xiao pun teringat jika saat itu dirinya perlu mengumpulkan seluruh kekuatan untuk meloloskan diri dari kesulitan. Dan dengan cepat pun, Xiao langsung melakukan itu. Karena meskipun ini adalah penjara gelap, namun ini adalah salah satu dari bencana surgawi. Dan Xiao selalu yakin jika selalu ada cara untuk menghadapi bencana. Di sini pun Xiao juga melihat jiwa kuno, yaitu roh yang dipenjara sepanjang zaman di tempat ini. Dan di sini muncul begitu banyak monster yang membuat Xiao bertanya-tanya petaka apa yang datang kali ini. Di sini juga terlihat sebuah akar yang langsung menangkap jiwa primordial Xiao ini. Namun untungnya, Xiao langsung mengeluarkan pedang reinkarnasinya untuk memotong akar ini. Di sini pun juga muncul harimau putih yang langsung Xiao hantam begitu saja. Bahkan tak hanya itu saja, karena di sini muncul seekor burung dan seekor naga kuno yang langsung menuju arah Xiao.
Xiao pun sadar meski jiwa primordialnya diarahkan oleh pikiran Xiao sendiri, namun itu tak perlu terikat dengan tubuh fisiknya. Akan tetapi harus ada beberapa kebiasaan tubuh dan pikiran yang menjadi satu juga. Xiao juga melihat jika pergerakan para monster ini begitu aneh dan tak dapat diprediksi oleh Xiao. Di sini Xiao terus memperhatikan para monster yang bertarung satu sama lain ini. Dan terlihat monster Tauti yang berhasil memakan burung pun kini berubah menjadi Yuan Shen, yaitu ras misterius abadi kuno ini. Setelah melihat itu pun, Xiao mulai mengerti rahasia dari para monster ini. Di sini juga muncul monster berkepala banyak, yaitu monster yang terbentuk dari jiwa primordial yang saling melahap. Dan terlihat jika monster kepala banyak ini langsung memakan para monster primordial di sekitarnya. Bahkan monster ini pun juga berusaha untuk memakan Xiao tersebut. Sementara di Danau Nyamuk Kekacauan, semua orang heran kenapa tubuh Huang berdiri tak bergerak di tengah wilayah guntur. Dan mereka berpikir jika jiwa primordial Huang ini sudah dihancurkan oleh bencana petir dan hanya menyisakan tubuh fisiknya saja. Melihat itu pun, semua orang berusaha menggunakan kesempatan ini untuk membunuh tubuh fisik Huang tersebut. Namun Cao Yuseng tak akan diam saja melihat saudaranya itu akan disakiti. Seorang pemuda pun menganggap bahwa si gendut seperti Cao Yuseng ini tak akan mungkin bisa menghentikan mereka semua sendirian. Dan mendengar dirinya dipanggil gendut, Cao Yuseng pun langsung mengeluarkan formasi mematikan ketiga miliknya. Namun mereka langsung berpencar menjadi dua untuk fokus menghancurkan tubuh Huang ini. Sambil mengejar pun Cao Yuseng meminta agar mereka menyerang dirinya saja. Meskipun sebenarnya Cao Yuseng ini sudah tak mampu bertahan lagi. Terlihat pemuda tersebut pun menggunakan pedangnya untuk langsung menyerang tubuh Xiao. Namun dengan cepat, Cao Yuseng kembali menggunakan tekniknya untuk menahan pedang tersebut. Dan terlihat jika pedang-pedang itu mengenai formasi dari bencana guntur itu. Di sini Cao Yuseng kembali dikejutkan dengan kemunculan prajurit guntur yang muncul dan berusaha menuju ke arahnya. Namun untungnya, formasi petir ini tak bisa mereka lewati begitu saja. Melihat itu, Cao Yuseng langsung tahu jika tak peduli siapapun yang berusaha mengganggu bencana petir, maka akan mendapatkan hukuman surgawi. Maka dari itu pun, Cao Yuseng akan menggunakan ini untuk menghabisi orang-orang di bawah. Bahkan Cao Yuseng mempersilahkan mereka menyerang Xiao langsung. Tiba-tiba di sini muncul seseorang dengan bau yang sangat busuk. Yang mana ternyata orang ini adalah orang aneh dari kerajaan surgawi yang mampu menembus formasi petir itu begitu saja. Cao Yuseng pun berusaha mengikutinya melihat orang ini bisa dengan bebas memasuki wilayah guntur. Namun terlihat Cao Yuseng ini tak bisa memasuki formasi tersebut. Seketika Cao Yuseng mengerti jika orang ini menggunakan energi kematian tanah nether untuk menyembunyikan vitalitasnya. Yang mana dengan begitu bencana surgawi tak bisa mendeteksi orang ini. Dan Cao Yuseng hanya bisa berharap Xiao cepat tersadar melihat orang ini terus mendekati tubuhnya. Sementara jiwa primordial Xiao ini masih berusaha menghindari kejaran dari monster kepala banyak tadi. Yang mana sambil mengejar, monster ini terus memakan monster primordial lainnya. Di sini Xiao terus berusaha menghindar agar tak terkena tentakel dari monster tersebut. Dan Xiao kembali menggunakan pedang reinkarnasinya untuk terus menyerang tentakel monster ini. Xiao pun sadar jika seperti ini terus, maka monster ini akan menjadi semakin kuat. Maka dari itu pun, Xiao langsung memeriksa jalan depan menggunakan mata bela diri surgawinya. Xiao pun melihat jika para jenius surgawi era kuno masih terperangkap di penjara kegelapan ini. Di sini Xiao sadar jika orang-orang yang terkurung di sana kekuatannya tak lebih lemah dari monster di belakang Xiao ini. Dan Xiao akan bertahan hidup di tengah kekacauan ini menggunakan rencana yang disebut mengusir harimau dan menelan serigala. Dan terlihat jiwa primordial Xiao ini menuju ke penjara kegelapan tadi lagi. Dan pada Perfect World episode 193, Xiao masih harus menghadapi bahaya dari monster kepala banyak dan orang aneh dari kerajaan surgawi tadi.
Namun pada akhirnya, Xiao akan mendapatkan bantuan lagi dari gadis abadi tadi. Bahkan Xiao akan berada di tempat Dewi Willow berada. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 192 ini. Semakin mengerikan aja ya kan. Xiao yang sudah membangkitkan energi abadi ketiga dan menerobos ranah Dewa Surgawi. Dan seperti apa pertarungan besar Xiao untuk menyelamatkan diri dari mara bahaya tadi, kita tunggu saja dalam Perfect World episode 193. Akhir kata, selamat berakhir pekan serta jaga kesehatan kalian. Dan see you next episode.